mahasiswa pendidikan kimia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dari rumah dengan judul praktikum yaitu uji kandungan lemak. Di sini kita ada 2 uji, yaitu yang pertama uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan, yang kedua yaitu uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryanisi, MSI. Untuk tujuan dari praktikum uji pertama ini adalah mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna pada sampel setelah diteteskan larutan iodin atau betadin. Untuk bahan yang akan diuji pada praktikum kali ini yaitu dengan menggunakan 5 sampel. Di antaranya adalah yang pertama yaitu santan, yang kedua adalah putih telur, yang ketiga adalah susu, yang keempat adalah kemiri, yang kelima adalah minyak kelapa sawit, dan dengan menggunakan air dan tentunya dengan menggunakan betadin. Serta untuk alat yang digunakan yaitu dengan menggunakan sendok dan gelas plastik. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu kita siapkan sampel yang akan diuji dan sudah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas plastik. Kemudian untuk sampel kemiri di sini kita tambahkan air sebanyak 2 sendok. Karena kita di sini uji kualitatif, jadi ditambahkan air bebas, tapi 2 sendok saja cukup. Selanjutnya yaitu kita teteskan sampel dengan larutan iodin atau betadin sebanyak 5 tetes dan sambil kita kocok. Untuk sampel yang pertama yaitu pada putih telur, kita teteskan sebanyak 5 tetes. Kita kocok hingga terjadi perubahan warna. Selanjutnya yaitu pada sampel susu, kita teteskan 5 tetes. Diteteskan tetes demi tetes. Kemudian sambil kita kocok. Selanjutnya pada sampel minyak, kita teteskan 5 tetes dan kita kocok. Selanjutnya pada sampel kemiri, kita teteskan sebanyak 5 tetes. Sambil kita kocok. Selanjutnya pada sampel santan, kita teteskan sebanyak 5 tetes dan kita kocok. Berikut ini adalah penampakan hasil setelah kita teteskan betadin sebanyak 5 tetes. Berikut ini penampakan pada sampel setelah kita diamkan. Pada sampel putih telur di sini setelah didiamkan dia terjadi perubahan warna yaitu iodnya menghilang. Untuk sampel susu juga di sini warna iodnya menghilang, artinya dia mengalami perubahan warna. Sedangkan di sini pada sampel minyak dia tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan pada sampel kemiri juga di sini terlihat bahwa sampel kemiri mengalami perubahan warna yang mana iodnya itu menghilang. Dan untuk santan juga di sini terjadi perubahan warna yang mana
warna iodnya itu menghilang. Jadi dari kelima sampel di sini didapatkan bahwa pada sampel yang terjadi perubahan warna diantaranya pada sampel putih telur, susu, kemiri, dan santan. Sedangkan pada sampel minyak di sini dia tidak terjadi perubahan warna. Berdasarkan pengamatan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pada sampel yang kita teteskan betadin dan kita diamkan itu tidak terjadi perubahan warna, yang mana artinya iodnya itu masih ada, maka reaksinya positif dan termasuk dalam lemak jenuh. Sedangkan pada sampel yang kita teteskan betadin dan kita diamkan itu dia terjadi perubahan warna, yang mana artinya iodnya itu menghilang, artinya reaksinya negatif dan termasuk dalam lemak tak jenuh. Pada kelima sampel yang sudah kita uji tadi didapatkan bahwa terdapat 4 sampel lemak tak jenuh dan 1 sampel lemak jenuh. Pada sampel lemak jenuh yaitu pada sampel minyak kelapa sawit, sedangkan pada sampel santan, putih telur, susu, dan kemiri termasuk dalam lemak tak jenuh. Baiklah, itu tadi praktikum uji yang pertama, yaitu uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Selanjutnya adalah melanjutkan praktikum berikutnya, yaitu uji sederhana kandungan lemak pada bahan pangan menggunakan metode kertas. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi bahan pangan yang mengandung lemak dengan menggunakan kertas HVS putih bersih. Untuk bahan-bahan yang akan kita ujikan pada praktikum ini, kita pakai 5 jenis sampel. Di antaranya yang pertama adalah sampel kemiri, yang kedua adalah kentang, yang ketiga adalah pisang, yang keempat adalah margarin, dan yang kelima adalah kuning telur. Serta kita menggunakan kertas HVS putih. Untuk langkah yang pertama yaitu kita siapkan sampel yang akan kita uji yang sudah dimasukkan masing-masing ke dalam gelas plastik. Kemudian kita siapkan juga kertas HVS putih. Selanjutnya yaitu kita mulai dengan kita ambil sampel dan kita oleskan di atas kertas HVS putih. Yang pertama yaitu kemiri, sampel kemiri, kita oleskan. Kemudian yaitu yang kedua kentang. Kita oleskan di atas kertas HVS putih. Selanjutnya yaitu pada pisang. Selanjutnya adalah margarin. Kita oleskan di atas kertas HVS putih. Dan yang terakhir adalah kuning telur. Kita
oleskan di atas kertas HVS putih. Selanjutnya, sampel kita diamkan. Yang nantinya selanjutnya kita akan amati dengan menggunakan senter. Selanjutnya, kita amati perubahan yang terjadi pada kertas HVS dilihat dengan menggunakan senter. Untuk yang pertama yaitu kita amati pada sampel margarin. Di sini sampel margarin membuat kertas HVS menjadi transparan. Yang kedua yaitu sampel kuning telur. Di sini juga terlihat bahwa sampel kuning telur membuat kertas HVS menjadi transparan. Selanjutnya yaitu pada sampel kemiri. Pada sampel kemiri juga di sini terlihat bahwa kemiri membuat kertas HVS menjadi transparan. Selanjutnya yaitu sampel kentang. Pada sampel kentang di sini tidak membuat kertas HVS menjadi transparan. Selanjutnya yaitu pada sampel pisang. Pada sampel pisang di sini juga dia tidak membuat kertas HVS menjadi transparan. Jadi, dari kelima sampel yang sudah kita uji dengan menggunakan kertas HVS ini, didapatkan bahwa perubahan pada kertas HVS yang menjadikan kertas HVS itu menjadi transparan adalah pada sampel margarin, kuning telur, dan kemiri. Sedangkan pada sampel kentang dan pisang dia tidak membuat kertas HVS menjadi transparan. Berdasarkan pengamatan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pada sampel yang kita senter dan dia terlihat transparan pada kertas HVS, maka sampel tersebut diidentifikasi mengandung lemak. Sedangkan pada sampel yang kita senter dan kertas HVS tidak menjadi transparan, maka artinya dia tidak termasuk lemak. Nah, untuk sampel yang mengandung lemak di sini adalah margarin, kemiri, dan kuning telur. Sedangkan pada sampel yang tidak mengandung lemak yaitu pada sampel kentang dan pisang. Baiklah, itu tadi uji yang kedua, yaitu uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan metode kertas HVS putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.